Halo, halo. Halo, Yohanes. Halo, Kak. Halo, Tia. Halo, Kak. Hai. Wih, apa kabar, Kak? Baik, kok muka aku gede banget ya di sini? Eh, Halo, Kak. Kita mulai aja kali ya. Ya, boleh, silakan. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jatuh. Sorry, sorry. Ini Mbak Alef nanya lagi teman dia Oke. atau belum? Waduh, repot. Oke, ya, aduh. Oke, teman-teman semua, pemimpin muda, Streamers itu ya hari ini saya Tia Muhammad Reza, tim dari Pemimpin ID, alumni FIM juga. Hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Dira gitu ya, Direktur Eksekutif dari Forum Indonesia Muda terkait kondisi apa ya, kondisi yang lagi hangat sekarang gitu di Indonesia ya, wabah COVID-19 gitu ya. Nah, gimana peran pemuda gitu ya, pemuda terutama pemuda-pemuda yang di daerah itu bergerak untuk menghadapi si COVID-19 ini. Karena kan sebenarnya FIM ini kan apa ya, gerakan atau gerakan pemuda yang multi regional gitu, ada di hampir di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua ada semua tuh. Nah, gimana sih sebenarnya menurut Kadira sendiri peran pemuda, terutama pemuda daerah tuh untuk ngadepin si apa ya, si COVID-19 ini harusnya gimana sih? Boleh Oke. cerita dulu nggak? Kalau FIM itu ngapain aja gitu sekarang udah? Oke. Film sebetulnya core bisnisnya itu ada di pelatihan Hmm. kepemimpinan dan karakter yang diadakan setiap 1 tahun sekali secara Hmm. nasional, dan ada juga pelatihan kepemimpinan dan karakter yang ada di wilayah. Jadi prinsipnya ini sebetulnya organisasi kaderisasi anak muda se-Indonesia. Nah, Hmm. berhubung sedang COVID-19 ini, untuk kegiatan tatap muka itu sementara ini kita pending dulu, dan sekarang kita banyak bergerak untuk ngebantuin teman-teman terutama di daerah untuk empower daerahnya yang kondisinya tuh lagi lumayan lumayan parah karena ada kejadian COVID-19 ini. Nah, bicara tentang COVID-19, sebetulnya kan epicentrumnya itu mostly ada di Jabodetabek kan ya, Tia. Hmm. Hmm. Nah, tapi ternyata alhamdulillahnya, jadi waktu awal-awal tahu ada COVID-19 ini, kan salah satu inisiator anak muda yang benar-benar concern banget sama isu COVID-19 ini, setidaknya yang aku terngiang-ngiang banget itu pertama dari tim Kita Bisa. Jadi aku bisa bilang Kak Hmm. Timi, alumni FIM 11 itu totalitas banget buat ngebuka penggalangan dana terkait dengan COVID-19. Yang kedua adalah Kak Ainun FIM 7. Kak Ainun itu bikin kawal COVID-19. Wah, COVID ya. Ya, yang ngumpulin para relawan, dari berbagai sektor untuk misalnya ada yang ahli matematika, ada yang dokter, yang bisa ngebantuin pemerintah sebetulnya dan masyarakat Indonesia untuk melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Nah, waktu udah tahu ada kejadian COVID-19 ini, kebetulan FIM langsung bikin rapat. Ini rapat terbesar se-FIM perdananya Hmm. karena itu mengundang seluruh regional, seluruh FIM Club waktu itu. Jadi FIM itu kebetulan udah ada sekitar hampir 50 regional yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Semua regionalnya, semua FIM Clubnya disuruh gabung dalam rapat tersebut. Dan kita banyak mendengarkan penjelasan tentang COVID-19 ini dari Kak Ainun. Kenapa waktu itu Kak Ainun yang aku minta untuk ngelit setidaknya untuk initial meeting biar tahu apa sih isu COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, Hmm. setelah dapat penjelasan dari Kak Ainun, blessingnya adalah ternyata uh, awalnya, cerita awalnya nih, ternyata yang bisa merasakan, wah ini ada terjadi wabah nih, ada terjadi pandemik, itu ternyata emang mostly di daerah-daerah epicentrum ini, Tia. Tapi ternyata setelah Hmm. kegiatan FIM, setelah rapat FIM yang dipimpin sama Kak Ainun itu, alumni-alumni FIM dari FIM regional lainnya se-Indonesia tuh baru bisa makin-makin ngerti, oke, ini masalah serius. Jadi akhirnya mereka juga ikut tergerak, dan bahkan kayak
beberapa daerah tuh aku lihat mereka membuat gerakan-gerakan yang kalau protokolnya film sih bilang kalau bisa gerakannya itu tidak minimalisir atau bahkan tidak sama sekali dengan metode online. Sama sekali tidak offline. Jadi semuanya online. Offline ya. Dan ternyata itu bisa dilaksanakan sama mereka sendiri-sendiri. Jadi bahkan kayak Film Bandung itu bikin namanya gerakan 1000 masker. Jadi mereka ngumpulin para penjahitnya itu nggak bergerak sendiri-sendiri, mereka ngumpulin uang dulu untuk dapetin kainnya didistribusikan ke para penjahit tersebut, mereka langsung pada bikin masker kain. Itu bahkan inisiasinya dibuat sebelum ada kewajiban semua orang wajib pakai masker. Kan ini baru-baru ini kan ada kewajiban pakai masker kan ya. Baru. Dan anak-anak Film Bandung ini udah pada bikin gerakan menjahit dan menyebarkan 1000 masker. Dan sekarang masih terus ditambah lagi. Itu bahkan disebarinnya itu juga dengan metode jadi misalnya, jadi semuanya tuh via kirim-kirim gitu loh. Dan kita tuh bahkan kayak udah di titik ini. Gitu ya? Iya, jadi kayak bahkan kita udah di titik, coba lo pikir-pikir, daripada lo pergi keluar untuk memberikan simbolisasi itu, terus abis itu nggak taunya lo malah menyebarkan ke orang lain, kenapa nggak kita cari esensinya gitu? Esensinya adalah kan sebetulnya pengen ngasihin bantuan itu kan, biar bantuan itu bisa segera dikasih buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya udah kita sebarin. Jadi di Film Bandung itu ada yang emang dia banyak dekat sama orang-orang yang ojol, terus habis itu ada juga yang sopir bus, ada juga pekerja informal dan pekerja harian lainnya, dikirimin aja terus habis itu didistribusikan. Terus selain itu kayak dari Film Pusat sendiri kita juga ngumpulin uang, terus kita kasih makanan, bentuknya adalah kerjasama juga sama merchant restoran yang membuka. Mereka cuma ngebantuin kita, jadi kita kirimin logo film, terus habis itu kita kirimin tulisan dari filmnya buat si para pekerja informal ini. Terus langsung restorannya mendistribusikan ke para pekerja informal tersebut. Dan itu terjadi, alhamdulillah kalau yang ngirimin makanan hampir setiap hari kita kirimin. Terus untuk yang ngebantuin buat APD rumah sakit, kita juga langsung misalnya kita nemuin ada N95 yang jual atau ada yang ngejual APD lainnya, itu habis itu langsung kita kirimin via ke rumah sakit tersebut. Jadi sebetulnya kalau aku pikir-pikir ini adalah metode pemberian dana yang paling humble, paling humble dan paling kita lihat juga sisi sisi keikhlasannya, karena kita tuh minim kontak ketemu orang, kita minim, akhirnya publikasinya bahkan kayak gini, publikasinya hanya kayak ada tulisan kertas film, karena kita benar-benar minimalisir untuk orang tuh bisa ketemu, kita tuh datang ketemu sama orangnya. Jadi kita maksimalkan para pekerja informal yang memang harus terpaksa banget keluar untuk membantu kita mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut gitu. Jadi salah satunya ya kayak gitu. Terus kayak beberapa film regional ini juga kayak bikin gerakan juga. Anak Film Jayapura kemarin bikin kayak selama diam di rumah kok ngapain saja, misalnya kayak gitu. Jadi bikinnya pakai bahasa sendiri-sendiri gitu. Terus yang beberapa hari yang lalu juga ada temen film, anak Film 21 namanya Aris, dia cerita waktu itu kebetulan ngisi kelas online film juga, jadi film bikin kelas online yang basis donasi. Itu beliau itu calon pendeta, jadi emang udah biasa ngasihin ngisi kegiatan di gereja untuk para jemaatnya. Jadi akhirnya beliau itu, dan yang menjadi tantangan untuk si Aris ini adalah karena beberapa orang di sana itu banyak yang sudah sepuh dan tidak bisa membaca. Jadi untuk membaca Alkitab itu di daerah mana, Kak? Di NTT. Oh. Di NTT, di Kupang. Terus habis itu Aris cerita ya, jadi ini jadi tantangan sekali, Kak, karena saya harus
gimana caranya bikin pelayanan tapi yang tidak perlu tatap muka. Jadi sekarang dia nggak lagi ke gereja, tapi misalnya dia nawarin dengan bahkan ada skema pakai Zoom atau nggak pakai skema, pokoknya ada Menarik, menarik. skema-skema macam-macam yang mereka dia lakukan biar minimalisir tatap muka gitu. Dan alhamdulillahnya kalau film regional sendiri itu di seluruh daerah kita udah sama-sama apa ya, protokolnya udah jelas. Bahkan kayak aku udah stay, ada beberapa waktu yang lalu anak film Padang itu kebetulan diundang sama RRI Padang kan, buat film regional itu pasti menyenangkan sekali kan, dapat Iya, iya. apa, dapat panggung, Undangan dari dapat, radio gitu ya. iya, terus habis itu akhirnya gara-gara kita punya protokol itu teman-teman film Padang mau diwawancara RRI tapi via online lagi gitu. Jadi banyak cara ternyata yang bisa kita lakukan untuk minimalisir penyebaran, tapi kita tetap bermanfaat buat masyarakat sekitar gitu. Oke, oke. Menarik sih, apa ya, cara-cara itu cara-cara kreatif gitu ya. Itu dengan apa ya, dengan tanpa berinteraksi, teman-teman anak muda, kan ini khas anak muda ya. Anak muda tuh apa aja bisa gitu dilakuin dengan cara-cara kreatif. Kalau misalnya ada batasan emang nggak harus ketemu, dia bisa melakukan itu. Benar. Itu aku kemarin ngeliat tuh di apa namanya, di Instagramnya film tuh ada ini apa, ada campaign kreatif tuh yang buat apa namanya, nyanyi bareng dari berbagai daerah, Oh iya, iya. terus bareng-bareng tuh itu itu gimana tuh ceritanya bisa sampai keluar ide itu kan sebenarnya kontribusi juga tuh biar tetap happy semua tapi bisa tetap menggalang dana juga, itu gimana kak ceritanya? Iya benar. Jadi ceritanya itu justru diinisiasi sama teman-teman film Kustik. Kalau boleh jujur, itu aku juga bahkan kayak diinformasikannya mereka tuh udah setengah jalan. Jadi aku happy mereka ternyata punya inisiatif yang tinggi sekali. Jadi mereka nyanyi rame-rame. Sebenarnya terinspirasi dari waktu itu Narasi TV punyanya Mbak Nana Najwa Shihab itu sempat ada bikin yang potongan-potongan lagu Rumah Kita kan. Nah, habis itu kita terinspirasi, teman-teman film Kustik terinspirasi pengen bikin tapi lagunya Heal the World. Terus ya udah tapi sebetulnya kalau nanti mau ada lagi kita akan menambahkan lagi representatif dari seluruh film regional kalau perlu, karena kemarin itu tuh pengen kayak ngasih semangat terlebih dahulu karena memang ini posisinya udah apa namanya, menurutku parah, tapi kita tuh kayak ini seperti kondisi perang tapi kita nggak tahu musuhnya ada di mana gitu kan. Iya, nggak tahu Jadi lawannya siapa ya. feeling Iya, santuinya tetap ada tapi korban terus berjatuhan itu kan nggak enak banget. Jadi biar pada semangat juga. Terus anak-anak film ini kayaknya kalau diem aja di rumah nggak enak kali perasaan mereka, jadi harus melakukan sesuatu. Terus kemarin bikin campaign pakai lagu. Dan sebetulnya lebih banyak menyasar yang waktu lagi Heal the World yang kemarin itu, pengen menyasar untuk ngasih support alumni film, terutama alumni film ya, dan yang lainnya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Karena memang beberapa alumni film ini ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sampai mereka nggak bisa sampai rumah tuh juga nggak pegang sama keluarga sama sekali kayak gitu. Jadi berusaha untuk ngeprotek dirinya sendiri. Jadi kita juga kepengen kasih semangat buat mereka gitu. Menarik. Khas anak muda banget ya, kreatif gitu. Kan ini sebenarnya anak muda tuh banyak nih, misalnya di daerah-daerah, terus di Jakarta, terutama di tadi epicentrum yang itu ya, daerah Jabodetabek ini. Apa sih sebenarnya kalau misalnya Kak Dira boleh ngasih apa ya, boleh ngasih wejangan bahasanya kayak tua banget ya. Nasihat gitu untuk anak-anak muda tuh apa sih sebenarnya yang mereka harus melakukan apa sih untuk bisa fight lawan si COVID-19 ini? Ya. Sebetulnya ini lumayan menarik sih, karena menjadi orang yang hanya rebahan di kamar aja itu menjadi salah satu pahlawan Indonesia dan pahlawan dunia saat ini kan, karena COVID-19 ini. Tapi hal lainnya adalah sebetulnya kita memang perlu pertama memahami diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya belajar dulu pakai kurikulum film, sebelum kita bisa merubah dunia kan kita harus bisa merubah diri sendiri. Itu salah satu pegangan yang paling diutamakan. Jadi misalnya gini, kita tahu misalnya diri kita itu sebetulnya nggak sehat, terus malah pengen ngide keluar rumah, terus walaupun misalnya judulnya bagi-bagi sesuatu di daerah sana, tapi kita nggak sadar kita malah menjadi carrier virus tersebut, itu kan lebih berbahaya. Jadi
apa namanya, kalau untuk setidaknya daerah epicentrum, nurutlah sama apa yang sudah disampaikan oleh banyak orang, oleh pemerintah juga. Kita harus stay di rumah. Kalau misalnya yang terpaksa banget bekerja, maka ikutilah protokol. Kalau pulang kerja langsung mandi. Aku aja yang nggak terlalu suka mandi, sampai harus melakukan itu kalau misalnya terpaksa banget keluar rumah, misalnya untuk beli kebutuhan rumah. Dan alhamdulillahnya kan kalau Jakarta udah mulai besok itu mulai PSBB. Jadi semoga para pemilik usaha juga mulai lebih kasih kelonggaran kepada para pegawainya. Kalau aku lihat kebanyakan justru masalah teman-teman di Jakarta itu ada aja pimpinan perusahaannya misalnya yang tetap maksa mereka untuk harus tetap masuk, padahal skema-skema pekerjaannya itu sangat mungkin untuk online. Nah itu kan ya itu kan ngezolimin orang dan ngezolimin perusahaan mereka sendiri. Kalau nanti perusahaannya mereka ada yang positif gimana? Dengan kondisi rapid test dan PCR yang benar-benar sedikit banget, itu kan kita jadi sulit untuk mendeteksi dini diri kita sendiri itu sebetulnya sakit atau enggak kan. Jadi pertama sih diem di rumah itu udah wajib banget. Kalau misalnya nggak bisa, maka ikuti protokolnya. Dan kalau kita bisa berbuat lebih banyak, ya misalnya kita banyak banget channel-channel donasi yang kredibel, yang bisa untuk ngebantuin orang-orang yang terdampak terhadap COVID-19 ini, terutama para pekerja informal, pekerja harian, kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya kalau ada yang mau nanya, boleh loh di kolom komen aja langsung ketik-ketik nanya. Silakan. Oke, aku cek dulu ya. Belum ada kayaknya. Pada hai-hai nih pada hai-hai aja nih. Ada yang macaci nggak ada yang beres kayaknya yang nanya. Oke. Pada dadah. Tadi kalau misalnya tadi sempat ini nih. Aduh, ada yang nanya udah mandi, aneh banget. Ci. Udah Ci, udah. Nah ini Kak, kalau nggak keluar rumah, nggak dapat uang, nggak ada tabungan, gimana ya? Kalau misalnya aku bisa kasih suggest, sebetulnya kan ini terjadi kepada beberapa para pekerja informal atau pekerja harian. Kalau misalnya memang harus jadi kalau sepemahaman aku, pertama sebetulnya pemerintah, kalau aku ngelihatnya capturing dari DKI, sepemahaman aku per hari ini, hari Kamis itu pemerintah tuh mulai ngebagiin sembako. Nah, ngebagiin sembako itu kan artinya beberapa orang-orang, terutama para pekerja informal dan pekerja yang terdampak dari si COVID-19 ini. Kalau misalnya belum terdata atau belum dapat, maka segera lapor, itu pertama. Jadi maksudnya kalau ngelihat dari aspek administratif dari segi pemerintahannya, kita harus maksimalin juga untuk bisa memaksimalkan si anggaran negara untuk ngebantuin para pekerja harian atau pekerja informal tersebut. Terus kalau misalnya memang harus terpaksa banget keluar untuk cari uang, misalnya sopir ojol atau yang lainnya, ya maka ya mungkin kan setahu saya sih PSBB itu bahkan diizinkan ojek online tetap beroperasi, tapi ya ikuti protokolnya, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap maskernya helmnya harus pakai penutup kepala terlebih dahulu. Jadi sebetulnya pada prinsipnya kan kehati-hatian itu yang harus dimaksimalkan. Jangan gara-gara kita udah desperate banget, udah nggak suka banget dengan kondisi seperti ini, kita malah jadi kepengen nularin orang lain kayak gitu. Jadi intinya sih harus jadi semangat semua orang bahwa kita jangan sampai jadi penyebar dan jangan sampai kena juga dari orang lain. Jadi hati-hati intinya. Dan kalau misalnya memang harus banget berangkat bekerja, tetap semangat yang jelas, karena aku tahu ini pasti berat banget, tapi yang jelas patuhi terus protokolnya gitu. Oke. Ada yang nanya lagi nggak ya? Belum ya. Oke. Kalau tadi ngomongin soal protokol, kalau film sendiri ada nggak sih protokol? Kan sebenarnya film itu regional banyak banget, tadi yang disebutin sampai ke 50 itu, ada nggak sih protokol khusus yang jadi arahan film pusat untuk disebarkan ke regional gitu? Ada. Itu yang tadi sempat aku mention di awal. Jadi film itu
waktu awal banget sekitar 3 minggu lalu, waktu COVID-19 itu ketahuan ada apa namanya, ada mulai merebak di Indonesia, kita mulai apa namanya, bikin surat edaran, udah kayak pemerintah aja, surat edaran yang disebarin ke seluruh regional. Pertama, nggak boleh melakukan kegiatan tatap muka. Yang kedua, kalau misalnya terpaksa banget harus melaksanakan kegiatan tatap muka, maka harus ada asesmen terlebih dahulu dari FIM pusat. Dan mostly sih so far sejauh ini kita tidak yang awalnya mau ada kegiatan tatap muka akhirnya diganti dengan skema online, dan alhamdulillah sekarang orang banyak yang mulai adaptif juga, kayak udah mulai terbiasa dengan iya, dengan kayak ini, kayak kita ngobrol sama pemimpin.id kan bisa ngobrol lewat, dan aku lihat apa namanya, media online itu malah jadi lebih produktif isinya kan. Betul. Jadi kayak misalnya lebih kreatif juga penyampaiannya. pada kreatif, pada banyak banget kelas online, dan kelas online-nya itu keren-keren juga. Jadi kayak aku ngerasa kayak bercandaannya kalau sama teman-teman FIM, ini kita kayak bikin pelatihan FIM tapi versi online gitu. Jadi iya, dan manfaatnya bisa buat banyak orang. Terus bahkan kayak kelas olahraga aja mereka bisa bikin kayak kelas Zumba, kelas yoga, tapi via online semuanya. Intinya tuh ternyata dengan segala macam segala macam yang bisa dilaksanakan anak muda terutama yang banyak kreativitasnya, pasti bisa dilaksanakan walaupun penuh dengan keterbatasan. Oke. Terus ada yang ini nih dari siapa? Bitin 92 Apri. Shalom, selamat malam kakak. Kakak, kami dari NTT kan masih nihil. Yang jadi pertanyaan, apakah kami udah bebas dari COVID-19? Karena berdasarkan data dari Kemenkes atau gimana kak? Salam dari kota perbatasan Atambua. Oh, Atambua. Iya, ini dia ada anak FIM Atambua ini. Namanya Paskalis. Oh, mantap. Halo Paskalis. Gimana tuh kak? Iya. Kalau misalnya di daerahnya belum belum ada dari pemerintah tuh gimana tuh menurut Kak Dirasnya? Oke, Paskalis. Ini buat banyak daerah sih. Jadi ini pendapat aku pribadi ya. Sebetulnya belum tentu arti dari nol pasien corona itu sama dengan memang tidak ada sama sekali pasien corona. Tidak ada sama sekali orang yang terjangkit corona. Karena gini, yang alat untuk ngetes rapid test itu sendiri itu kan terbatas jumlahnya, dan akhirnya bisa diberikan kepada hampir kebanyakan ditaruhnya di epicentrum wabah tersebut, di mana itu ada di Jabodetabek. Daerah Jabodetabek aja nggak semua orang bisa ikut tes. Kayak aku tuh aku nggak dapet tes. Pasti yang diutamakan tenaga kesehatan dan ODP dan PDP. Nah, jadi daerah-daerah yang mungkin selama ini masih nol orang yang terjangkit corona, kita asumsinya tetap asumsi kehati-hatian. Jadi belum tentu itu sebetulnya artinya ya nggak ada yang kena corona. Bisa jadi ada, tapi ya karena nggak ada alat tesnya, jadinya ya dianggapnya masih 0-0 aja gitu. Jadi kalau menurutku hati-hati aja, karena kan istilahnya WHO itu bahkan ketika dia nge-state bahwa corona ini pandemik, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, seluruh masyarakat harus menganggap dirinya itu sangat mungkin kena corona, maka harus stay di rumah. Jadi kan bahkan harus dibuat mindsetnya adalah semua orang tuh akan kena corona pada waktunya. Bahkan kayak ada istilah kayak gitu kan. Sebenarnya kan maksud mereka kayak gitu untuk bisa lebih hati-hati. Nah, makanya di beberapa daerah kayak aku lihat juga Gorontalo masih case-nya masih 0, tapi ya harus penuh dengan kehati-hatian aja kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi kehati-hatian itu bukan dengan sama dengan panic buying, masker habis, hand sanitizer habis, jangan kayak gitu juga gitu. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, kalau saya diam di rumah, bosan dan mau bantu masyarakat yang terdampak, gimana caranya ya? Kalau misalnya di FIM, itu biasanya kita bikin kelas online. Kalau
sebetulnya kelas online ini basisnya donasi. Jadi kalau misalnya pengen ngebantuin masyarakat, kalau teman-teman, jadi gini, film itu basisnya juga kenapa kita akhirnya mendistribusikan barang-barangnya tersebut lewat pekerja informal, jadi bukan kita yang turun langsung. Selain untuk membantu para pekerja informal tersebut, kita juga khawatir kita nggak punya ilmunya bagaimana mendistribusikan dengan baik. Karena kan tadi kan aku udah sempat state bahwa yang sedang kita lawan ini virus yang wujudnya tuh nggak ketahuan gitu. Beda sama perang, ketahuan ada tentara di depan kita. Kebayangkan ya. Jadi ketika mau ngebantu, make sure ya memang kita akan ngebantu orang lain, bukan malah kita menyulitkan orang lain pula gitu. Jadi misalnya menurutku sih kayak di website Kita Bisa itu banyak banget tempat untuk kita bisa berdonasi. Iya, campaign-campaignnya lewat film juga bisa. Terus atau lewat yang lainnya, kayak aku ngeliat ada gerakan ngasih makan ojol langsung lewat GrabFood atau GoFood, tahu kan ya, itu langsung dikirimin bilang dimakan aja sama abang GoFoodnya atau abang GrabFoodnya. Jadi banyak banget sebetulnya skema-skema yang bisa ngebantuin orang lain tanpa kita harus keluar dari rumah sih. Nah, ini yang kita harus maksimalkan. Dan kalau misalnya bosen, ya cari aktivitas, itu harus dilaksanakan. Jadi kayak tadi kayak kelas online. Kelas online itu nggak cuma ngedengerin orang ngomong, ya tadi kayak ada yoga, ada zumba, ada macem-macem, ya itu laksanakan aja semuanya. Gitu tuh ya. Ini ada yang nanya lagi dari Avato Esa. Halo Kak, berhubung data dari kawalcovid.id per malam ini Gorontalo masuk jadi daerah yang satu-satunya yang nol. Kira-kira bisa nggak pemerintahnya ngajuin PSBB ke Menkes atau nunggu membeludak kayak Jakarta? Ini sebetulnya ranah yang menjawab harusnya bukan aku tapi pemerintah. Tapi setahu aku, kalau aku baca Permenkesnya, jadi mereka itu harus untuk mengajukan PSBB, mereka harus menyertakan beberapa data-data terkait. Contohnya misalnya ada yang kena corona sudah berapa orang kayak gitu. Kalau misalnya basis regulasi, berarti kan itu harus ada pointers itu. Tapi ya sebetulnya sih kan di luar menyatakan PSBB atau tidak, ada skema-skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk minimalisir adanya penyebaran. Kayak misalnya sementara beberapa daerah, beberapa tempat itu diliburkan dulu, terus abis itu sekolah diliburkan dulu. Itu kan sebenarnya nggak perlu nunggu PSBB, juga bisa dilaksanakan. Kayak Jakarta sebelumnya kan juga sudah dilaksanakan seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kepengen buat PSBB, ya lakukan aja, ajukan aja ke pemerintah pusatnya. Ini bisa dilakukan mandiri dulu ya sebelum atau pakai aturan. Kalau misalnya pemerintah daerahnya bisa melakukan terlebih dahulu, ya maksimalkan itu dulu mungkin. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rauhilfa. Pertanyaannya adalah masih ada pekerja di Jakarta yang masih harus masuk kerja atau baiknya masih ada pekerja di Jakarta yang masih harus masuk kerja, tanda tanya. Baiknya lockdown atau tidak, Bu? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tersentuh edukasi, misalnya mereka yang kerjanya di jalan? Atau ex-pemulung gitu. Iya, itu sebetulnya itu kan pada prinsipnya itu ya memang tugas. Makanya pemerintah daerah once dia sudah state dia PSBB kan, sebetulnya sih sebelum itu bahkan kayak seingat aku Pak Gubernur DKI juga udah state mau ngasih bantuan langsung tunai untuk para pekerja informal dan pekerja harian di Jakarta. Nah, itu ya pasti harus dilaksanakan, dan itu datanya harus ada dari pemerintah. Nah, tapi kalau yang itu kan ranahnya pemerintah anyway, tapi kalau ranah kita sebagai masyarakat ya berarti kita harus ngebantuin. Lagi-lagi aku mau bilang rajin-rajin deh buka crowdfunding, lihat campaign-campaign crowdfunding misalnya kayak di Kita Bisa atau di film bisa, lewat ACT bisa, lewat Dompet Duafa bisa, dan banyak banget organisasi lainnya yang ngebuka, bahkan mereka membuat sektor-sektor tersendiri, kayak misalnya donasi yang ini diberikan kepada para pekerja informal, yang ini diberikan untuk APD kesehatan dan kawan-kawannya. Jadi
ya berdonasi itu tuh sangat bermanfaat pasti buat mereka gitu. Ya, pastikan Okay. itu lembaga-lembaga yang kredibel sehingga bisa dipertanggungjawabkan kayak gitulah. Jadi ya itu tugas kita sih. Bahkan kayak di film itu beberapa teman-teman tuh sudah menginisiasi setidaknya daerah mereka aja, kayak misalnya RT-nya sendiri, RW-nya sendiri, make sure teman-teman satu komplek atau satu RT-nya itu kita tahu bahwa ada yang nggak kelaparan kayak gitu. Kalau ini kan sekarang malah kecenderungannya masyarakat yang kena corona malah dijauhin, suruh pergi kemana? Iya kan, maksud mindset kemanusiaannya tuh malah jadi nggak dapat. Harusnya orang yang misalnya udah mulai sakit ya dia harus stay di rumah. Terus ya kalau perlu tetangganya yang ngebantuin untuk nge-supply makanan, ya cukup taruh aja di depan rumahnya, tapi make sure dia nggak perlu keluar rumah, jangan malah disuruh pergi dari daerahnya. Itu kan mindsetnya aneh banget. Bahkan kayak ada yang udah meninggal dilarang dikubur di daerah tersebut, padahal protokolnya udah sesuai sehingga insya Allah penyebarannya tidak akan terjadi terhadap para jenazah pasien COVID-19 ini. Jadi maksud aku masyarakat sekarang tuh juga harus diedukasi pelan-pelan biar ini nih udah dasar basic kemanusiaan tuh jadi kayak udah dikotori karena ada hal-hal yang nggak cocok kayak tadi itu gitu. Oke. Ini tadi ngomong-ngomong soal edukasi ya, menarik nih. Kan kita sebenarnya sebagai anak muda tuh infonya banyak nih, infonya melimpah terkait COVID-19 segala macam. Info kita tuh banyak, sedangkan sebenarnya kayak orang tua kita, nenek, terus kakek itu kan sebenarnya terbatas tuh infonya. Gimana sih sebenarnya peran kita sebagai orang muda gitu di dalam keluarga sebaiknya gimana sih? Yang jelas sih kita kalau anak muda itu biasanya kemampuan research dan kemampuan mencari berita yang valid itu karena kita punya literasi teknologi yang baik, itu yang harus kita manfaatkan. Jadi kayak contohnya kayak gini, kemarin itu beberapa hari yang lalu ada orang tua yang maksa banget dia harus sholat ke masjid yang tidak tidak renggang-renggang, jadi kondisi safnya tuh masih rapat-rapat. Dan bisa jadi isunya bukan dia nggak peduli sama COVID-19, tapi ya memang dia kurang teredukasi aja. Nah waktu itu ya kita bantuin untuk memahamkan mereka dengan cara yang baik tentunya, karena apalagi kita ngobrol sama orang tua juga, jadi kita jelaskan bahwa ini memang hal yang kurang tepat. Bahkan kayak untuk make sure, waktu itu aku untuk make sure diri aku sendiri bahwa ini adalah hal yang tepat, apalagi berkaitan dengan agama, waktu itu aku langsung bikin kelas online film yang diisi oleh Abi. Abi ini adalah mahasiswa di sebuah universitas di Madinah yang waktu itu ngisi kelas online film, kelas keagamaan, dan dia menceritakan tentang, bahkan waktu lagi kelas, udah mau selesai kelas, itu ada suara azan, terus suara azannya tuh yang ada kata-kata lafaz, sholatlah kamu di rumah, dan kita mendengar sendiri, ya ampun, Madinah aja udah benar-benar bikin lockdown itu. Dan dia juga menceritakan tentang wabah taun waktu itu waktu zaman Khalifah Umar, dan ya memang disuruh social distancing. Jadi maksudnya, dan ini pasti juga terjadi di banyak, jadi nggak hanya isu kepercayaan agama ya. Kalau orang tua kan biasanya lebih banyak touching things-nya itu ketika udah mendekati ke isu kultural atau isu agama. Nah di sisi lainnya kita juga menjelaskan tentang, misalnya kayak ada tentang eksponensial, tentang pasien yang pakai hitungannya ya, yang kayak hitungannya ternyata nanti kurvanya awalnya landai, tiba-tiba naik ke atas karena semua orang sudah terjangkit kayak gitu. Jadi kita jelasin pelan-pelan, tapi kita jelasinnya juga basisnya itu jangan basis pokoknya kayak gitu. Karena emang ngobrol sama orang-orang itu kan di saat seperti ini mereka tuh butuh dipahamkan sebetulnya kan. Jadi kalau misalnya kita basisnya malah marah-marah, misalnya kayak gitu, atau basisnya adalah malah pasif agresif, jadi kayak nyinyir nggak jelas, apalagi buat orang tua ya, karena bisa jadi justru cara-cara kayak gitu tuh nggak akan nyampe di mereka. Mereka malah berpikir ini gaya-gaya defensif masa-masa perpolitikan zaman bahla yang harus pakai gaya defense gitu loh. Padahal ini kan isunya tentang isu yang nggak ada urusan sama politik. Ini isu benar-benar urusan kesehatan yang lagi genting, sehingga
urusan nyawa manusia juga, jadi ya harus saling menyelamatkan, intinya sih gitu. Oke. Sudah yang nanya lagi nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak terkait kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah 2 bulan ini per 2 bulan ini? Cukup efektifkah Kak dengan pelonjakan kasus COVID-19 yang sangat cepat ini? Gimana pemerintah nih? Sebetulnya sih kemarin sudah Kebijakan kamu ya? dibahas di Mata Najwa. Jadi pas banget nih. Ini kan hari ini hari Kamis. Kemarin tuh hari Rabu, harinya Mata Najwa. Dan dia membicarakan tentang birokrasi COVID-19 yang agak rumit. Ya, sebetulnya dari pembahasan itu sudah tergambarkan bahwa sepertinya pergerakan Indonesia dalam hal ini pemerintahannya tidak secepat beberapa negara-negara lainnya yang sudah melalui badainya si COVID-19 ini. Jadi maksudnya kenapa akhirnya ada beberapa orang yang berani nge-state, bahkan kebanyakan para kaum akademisi yang mengatakan Indonesia termasuk negara yang lamban dalam penanggulangan COVID-19 karena sudah ada komparasinya. Kalau misalnya nggak ada komparasinya mungkin nggak akan muncul isu tentang lambannya segala macam. Tapi karena udah ada komparasinya, mungkin ini jadi jadi opini juga di masyarakat bahwa mungkin ada hal-hal yang perlu diakselerasi lagi. Tapi di satu sisi sebetulnya sih aku bisa memahami karena di dalam urusan COVID-19 ini selain urusan kesehatan pasti ada pointers lainnya yang harus dipikirkan, utamanya urusan ekonomi misalnya kayak gitu. Biar nggak ada krisis sosial juga. Kayak kalau di film-film itu kan ngeri banget juga ya, penjarahan. Kalau waktu itu aku sempat nonton film Contagion, tahu nggak ya? Jadi itu film tahun 2000 berapa ya? Pokoknya udah lama itu filmnya. Yang main Gwyneth Paltrow sama Matt Damon ya. Iya itu. Waktu itu aku sempat nonton, itu mirip kayak coronavirus tapi versi virusnya lebih ganas, ini kayak gitu. Tapi metode penyebarannya mirip-mirip. Nah, intinya sebetulnya krisis yang berawal dari kesehatan, wabah ini pasti ada impact-nya ke krisis ekonomi, krisis sosial. Nah, itu harus dipikirkan komprehensif dan helikopter view pasti oleh pemerintah. Jadi, ya semangat buat pemerintah, tapi buat diri kita sendiri juga ya harus taking aware dari sini, dan kita yang bisa kita bantu pasti harus kita bantu. Dan juga kalau misalnya memang kita harus nge-push pemerintah misalnya dengan ngasih komplain, itu juga nggak salah menurut aku, karena suara masyarakat itu kan ya Vox Populi, suara masyarakat suara Tuhan kan katanya. Jadi iya, dan apalagi ini udah banyak korbannya, jadi ya sebaiknya harus benar-benar harus benar-benar diseriusin sama pemerintah gitu. Oke. Kan masih ada yang nanya nih beberapa. Iya, malah jadi banyak deh. Udah mau kelar nih. Gimana nih, masih mau ngobrol-ngobrol nggak? Boleh. Oke. Boleh ya. Oke, lanjut ini. Dari ruang BK, Kak mau tanya terkait dampak pendidikan pasca COVID-19 ini akan berlaku seperti apa? Dan apakah pekerjaan seperti guru BK di era seperti ini akan ada disrupsi? Aduh. Sebetulnya aku kan di sini bukan sebagai pemerintah. Tapi ini informasi yang aku ketahui aja ya. Jadi sepemahaman aku kan memang sekolah diliburkan, dan bahkan kayak UN itu juga diliburkan dulu. Pasti kan sebetulnya kan kalau kebutuhan guru itu untuk pemenuhan beban kerja gurunya kan, pasti untuk dia bisa dapat gaji, bisa dapat tunjangan ya. Seharusnya sih ya, ini aku bicara sebagai masyarakat umum ya, seharusnya ada metode-metode yang direlaksasi, jadi secara regulasi juga direlaksasi biar seluruh guru-guru ini juga bisa memenuhi beban kerjanya, biar nanti secara gajinya, tunjangannya tetap bisa dipenuhi gitu. Jadi ya intinya dengan kondisi seperti ini kita harus mampu adaptif kan, intinya sih kayak gitu. Jadi adaptif ini nggak cuma dari masyarakat, dari pemerintahnya juga, dari ya segala macam aspek harus bisa dilaksanakan gitu. Oke, terus tanya selanjutnya, Kak masih banyak yang share di grup-grup keluarga
kalau virus COVID-19 nggak bisa masuk masjid, apa yang harus kita lakuin? Gimana ya? Sebetulnya sih menurutku uh, kan basis kita itu kalau bicara dari agama, kebetulan alhamdulillah aku juga Islam, jadi maksudnya semoga aku bisa masuk juga dalam pertanyaan ini. Jadi ya kalau aku pribadi sih bakal ngeliatin fatwa MUI ya. Jadi maksudnya kalau fatwa MUI-nya tidak dipatuhi, maka fatwa mana lagi yang mau kita ijtihadkan gitu. Patokannya jelas ya, karena itu Patokannya lembaga kayak jelas, lembaga apa? ya dokumennya Musyawarah paling ada. tinggi di Indonesia gitu ya, kalau Mm-mm. secara Islam. Iya. Oke, terus ini dari Afato Esa lagi. Penelitian dari IDEF menentukan bahwa dibutuhkan anggaran minimal 1.000 triliun bagi suatu negara untuk menstimulus perekonomian di tengah pandemi. Bahkan Jepang sampai 15.000 triliun. Apakah sepakat untuk menambah hutang luar negeri? Oke. Setahu aku sih Perpu yang kemarin dikeluarkan oleh Pak Presiden itu isu perpunya tentang ekonomi. Jadi ada pengalihan anggaran APBN dan ada kata-kata siap untuk defisit anggaran basisnya dari pendapatan apa ya namanya? Aku lupa basisnya dari apa. GDP kalau nggak salah. Jadi intinya udah siap untuk defisit sampai dengan tahun akhir 2022 atau 2021 gitu. Jadi intinya ada skema-skema di negara pun mereka sudah siap untuk tanda kutip defisit anggaran gitu. Jadi menurutku itu dan itu pasti sudah diperhitungkan oleh banyak pakar ekonomi yang ada di pemerintahan. Jadi at this point sesungguhnya karena aku bukan orang ekonomi, aku khawatir kalau komentar nanti malah jadi nggak tepat karena aku bukan ahlinya. Jadi tapi apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, mereka memang sudah prepare terhadap anggaran untuk difokuskan terhadap COVID-19 ini. Jadi ya udah aku sih support aja untuk hal itu. Oke. Terus ini ada dari Nadine 8054. Kak, bagaimana tanggapan kakak dengan para perantau yang nekat mudik? Waduh. Sedih banget ya. Sebetulnya sih aku lebih ke kasihan kepada orang yang ternyata jadi gini, mungkin kita pasti kangen banget sama para orang tua kita dan mungkin at this point kita ngerasa kita sehat-sehat aja, maka kalau pulang ya nggak akan terjadi apa-apa. Aku mencoba untuk respect terhadap orang-orang yang sudah tetap mudik, tapi ya ikuti protokolnya. Setahu aku ada beberapa pemerintah daerah yang udah state bahwa pun lu terpaksa banget harus mudik, lo harus isolasi di suatu tempat tanpa kena sama siapapun selama 14 hari misalnya kayak gitu. Ya itu harus dilaksanain. Tapi ya paling bagus sebetulnya nggak mudik karena kita nggak tahu. Misalnya kita sehat dari rumah, nanti kita di bandara atau di terminal itu kita berangkat sampai kampung kita ketemu orang tua, ketemu nenek kakek. Nggak tahu kita menularkan mereka gimana hancurnya diri kita gitu. Ya kan kayak apalagi kan epicentrumnya udah jelas di Jabodetabek dan mostly orang yang mudik itu kan orang-orang Jabodetabek gitu karena ini kan tanah perantauan banyak orang gitu. Jadi ya kita sebetulnya ujian dalam COVID-19 ini yang paling dirasakan oleh semua orang adalah ujian mampu menahan diri sendiri itu sih. Jadi ini gimana caranya kita bisa dewasa sama diri sendiri untuk bisa menahan keinginan atau ego diri sendiri untuk kepentingan yang lebih luas gitu. Okay. Ini si Paskalis nanya lagi nih. Kenapa? Di atasnya Nadine. Menurut kakak COVID ini akan mematikan hubungan antara kita dengan Tuhan? Iya nggak? Gimana? Ini aku berdasarkan kelas keagamaan kemarin yang diisi oleh Ustadz Abi dan oleh kakak pendeta Aris. Itu dari basis dua agama. Kedua-duanya tuh sih bilang bahwa urusan kita dengan Tuhan itu tidak hanya di sebuah tempat tertentu. Dalam kondisi seperti ini ya ikuti apa yang seharusnya dilakukan, yang sudah dihimbau. Misalnya kita harus beribadah dulu dari rumah. Justru aku malah ngerasa
gara-gara COVID-19 ini banyak orang kan inget kematian ya. Jadi Iya, iya. iya, dan aku surprisingly aku ngeliat beberapa teman-teman aku itu malah kayak langsung nanya, gue masih punya utang nggak? Jadi kayak memang sudah prepare untuk, tanda kutip prepare untuk menghadapi kematian. Akhirnya jadi semakin baik, semakin mawas diri. Jadi justru kalau kita ngambil positifnya, COVID-19 ini membuat orang-orang pada bermuhasabah, untuk bisa refleksi diri gitu ya. untuk bisa refleksi dan makin dekat dengan Tuhannya masing-masing. Gitu. Oke. Oke, terus nih pertanyaan. Itu Ici ini udah 2 kali nanya. Ada titipan kayaknya. Besok atau lusa DPA mau share sensus keluarga FIM untuk pengisian database sekaligus assessment mengenai dampak COVID-19 pada FIMers. Please diisi ya, biar bisa saling bantu. Oh ya, ini maksudnya Ici adalah gini, jadi kita mau bikin... Halo. Ya, kita mau, jadi FIM Pusat mau bikin assessment untuk ngecek teman-teman FIM yang ada di seluruh daerah. Jadi ceknya itu adalah kondisi kesehatannya gimana, plus ngecek kira-kira mereka bisa membantu di bidang apa. Jadi mungkin ini bisa dilaksanakan juga di organisasi-organisasi lainnya. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, pertanyaannya adalah pertama, kondisi sehat atau enggak, keluarga gimana. Itu bisa dalam isinya cukup form aja. Terus pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kamu bisa memberikan bantuan, what kind of bantuan yang bisa kamu berikan, misalnya kayak gitu. Misalnya dia bilang dia punya kemampuan, dia punya perusahaan logistik, atau dia punya apa. Nah, itu kan bakal kita data biar bisa saling ngebantu each other gitu. Dan ini bakal dipetakan per daerah. Karena kan FIM jangkauannya kan besar banget. Nah, semoga nanti dari sensus ini kita bisa ngepetain siapa-siapa aja teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Karena kan setidaknya kalau misalnya istilahnya kan dalam membantu sebaiknya kita harus bisa membantu orang-orang terdekat kita terlebih dahulu kan. Jadi ini harus dilaksanakan juga menurut aku. Ini saatnya organisasi-organisasi lainnya juga bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi kita ngecekin orang-orang di sekitar kita itu atau orang-orang yang di dalam organisasi kita itu apakah butuh bantuan atau enggak dalam kondisi pandemi kayak gini. Gitu. Ya. Oke, terus nih ada pertanyaan, FIM apakah ada buat tahun ini? Gimana? Insya Allah ada tetap. Terms and condition apply. Terms and condition apply-nya adalah melihat dari jadwal COVID-19 ini apakah bisa diselesaikan dengan cepat atau tidak. Karena kan kalau misalnya basis waktu, biasanya kan kita dilaksanakan di bulan Oktober. Ya, semoga jauh sebelum Oktober itu kita udah bisa mempersiapkan untuk Platnas FIM 22. Ini pertanyaan terakhir dari netizen nih. Bagaimana pendapat Ibu terkait Wapres yang ingin MUI mengeluarkan fatwa haram terkait mudik? Ini agak ambigu dengan pemerintah yang sampai saat ini belum lockdown pelabuhan, bandara, dan terminal-terminal di daerah. Aduh, susah ya pertanyaannya. Sebetulnya sih kalau aku lihat, ini sebetulnya posisi Wapres ini cukup unik. Karena Pak Ma'ruf Amin ini, setahu aku, beliau masih menjadi ketua MUI. Bentar, aku tanya suami aku, bener nggak? Iya, benar. Jadi Pak Ma'ruf Amin ini masih menjadi ketua MUI, walaupun dalam setiap fatwanya yang menandatanganinya itu kalau nggak salah sekjennya. Nah, di satu sisi beliau itu ada di tataran pemerintahan. Jadi ini kan sebetulnya dua fungsi yang berbeda. Yang satu kaitannya dengan fatwa-fatwa yang agama Islam, yang satunya lagi ini di pemerintahan. Nah, sebetulnya sih kalau misalnya bisa jadi kalau aku melihat pointers ini, kan kalau mau to be fair, harusnya isu mudik itu tidak melekat pada agama tertentu kan? Ya kan, mudik itu kan isu tentang transmisi penyebaran dari COVID-19 ini. Kan ini bisa dilaksanakan ketika beliau menjadi wapres wapres di Indonesia. Tapi mungkin bisa jadi dinamika di pemerintahan ini cukup besar sehingga
beliau kesulitan kalau misalnya dilaksanakannya secara massal lewat pemerintahan, maka mungkin beliau nge-suggest via MUI. Dan mungkin maksudnya juga karena ini kan basisnya kultural juga, jadi kayak mudik itu kan jadi kebiasaan ketika lagi libur lebaran. Nah itu yang mungkin mau didorong juga karena momentumnya kebetulan adalah momentum lebaran, sehingga mau ngeitin fatwanya ya lewat fatwa MUI. Kalau aku sih lebih ngeliat ini mungkin bagian dari strategic point-nya Pak Ma'ruf Amin, tapi aku lebih tertarik dan concern-nya terhadap daripada ke isu perpolitikannya, aku lebih tertarik bahwa memang seharusnya mudik itu ya jangan dulu dilaksanakan kalau kita emang sayang sama orang-orang di kampung gitu. Oke. Oke. Cukup ya. Pertanyaan terakhir kan ini sebenarnya dalam konteks pemimpin ID berkaitan dengan kepemimpinan. Sebenarnya menurut Kak Dirap, kepemimpinan yang ideal di tengah krisis ini seperti apa sih? Terutama sebenarnya buat anak-anak muda yang punya organisasi besar atau di daerah-daerah kayak gitu. Kepemimpinan yang akan diikuti orang itu adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Jadi dan aksi nyata tentunya ya. Jadi kalau aku perhatikan problemnya adalah kadang-kadang para pemimpin ini mampunya misalnya kalau hanya mampu berwacana doang tapi dirinya sendiri tidak melaksanakan apa yang sedang dia perintahkan, misalnya kayak gitu, ya berat juga pasti para followersnya untuk mengikuti apa yang menjadi arahan beliau. Siapapun ini konteksnya ya, jadi bisa pemimpin organisasi, bisa pemimpin pemerintahan, tapi pada prinsipnya pasti orang itu membutuhkan keteladanan. Jadi kalau misalnya kita pengen mendorong orang untuk diam di rumah dan kebetulan kita mampu untuk diam di rumah, maka ya sama-sama diam di rumah dan kita kasih inspirasi gimana cara biar nggak bosan diam di rumah misalnya kayak gitu. Dan ini aku suggest juga buat para pemimpin-pemimpin komunitas atau organisasi pemuda lainnya, selain membuat gerakan-gerakan, make sure juga gerakannya ini jangan malah konyol gitu. Maksudnya kita pengen kegiatan-kegiatan yang dipikirnya heroik, dengan misalnya kita keluar, tapi kita malah tidak menyiapkan protokol yang bagus untuk diri kita sendiri dan teman-teman komunitas kita, malah jadi ada yang sakit gara-gara itu. Lagi-lagi aku pengen mengingatkan, ini musuhnya nggak kelihatan, jadi harus benar-benar hati-hati banget. Dan make sure bahwa kita sudah tanya dulu ke kanan kiri yang memang ahlinya jika kita ingin melakukan sesuatu. Ya selemah-lemahnya, bahkan kita bisa melakukan donasi juga gitu. Itu sih kurang lebih, dan jangan lupa juga make sure teman-teman di komunitasnya, teman-teman di daerahnya itu kondisinya juga baik-baik saja. Jadi ya itulah yang bisa kita lakukan. Kita ajak teman-teman itu tetap produktif walaupun kondisinya di rumah aja. Pasti banyak jalan kok untuk kita bisa tetap melakukan banyak hal di kondisi yang penuh hambatan seperti ini. Oke, cukup mungkin Kak, udah lewat waktu juga ya ngobrol kita. Intinya sebenarnya makasih banyak buat Kak Dira udah ngeluangin waktunya di malam ini untuk ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan gitu bagaimana anak muda ini bergerak di tengah COVID-19 ini. Itu aja mungkin dari saya gitu ya, pemimpin ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.